Selamat malam Bapak Ibu, Rahayu. Terima kasih sudah terima kasih sudah mengikuti kelas malam ini. Kebetulan hari ini hujan deras setiap malam jam 9 di tempat kami hujan deras. Biasa memang saya selalu menggunakan di lantai atas ya, karena di lantai atas suasananya sepi, tapi sekarang saya akan gunakan yang di bawah. Baik Bapak Ibu. Saya mendapatkan informasi dari beberapa peserta bahwa dulu ketika kelas meditasi masih awal ya, belum begitu banyak teori, dia sangat mudah untuk menyalakan api. Ya, sebentar itu apinya sudah menyala. Tapi sekarang ketika teorinya sudah semakin banyak, semakin rumit, malah kompornya sulit untuk dinyalakan gitu. Karena terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak analisa. Ya. Memang sebaiknya kita tidak terlalu banyak menganalisa. Ya. Kita hanya sadar saja dan kemudian kita memberikan label kepada objek sesuai dengan metode. Jika terlalu banyak menganalisa, akhirnya kita akan sulit untuk mendapatkan kemajuan di dalam latihan. Memang bagaimanapun juga pengetahuan itu penting ya, karena supaya jangan sampai kita salah di dalam berlatih dan hasilnya juga tidak seperti yang diinginkan ya. Karena ada beberapa orang yang ada cukup banyak orang ya, bukan cuma beberapa, ketika berlatih meditasi bukan kesadarannya yang berkembang dengan baik, tetapi malah egonya berkembang lebih besar. Ya, kemudian banyak yang menganggap diri mungkin lebih baik ya daripada orang yang tidak bermeditasi, atau menganggap diri lebih bersih, ya, lebih unggul dan sebagainya dibandingkan orang yang tidak bermeditasi. Ini merupakan satu sudut pandang yang salah. Sebab meditasi ini bukan cuma menguasai metode dan mendapatkan hasil dari konsentrasi, tetapi bagaimana metode itu juga berhasil untuk kesadaran dan pertumbuhan spiritual kita, gitu. Jika kita pertumbuhan spiritualnya malah menjadi turun, artinya latihan kita mungkin mengalami kemerosotan, walaupun hasilnya sebetulnya bagus ya. Karena meditasi ini merupakan suatu cara untuk bisa terhubung dengan diri kita sendiri. Ya. Semakin kita terhubung dengan diri kita sendiri, semakin dalam, semakin baik, tentu hasilnya akan semakin bagus. Ya. Nah, seharusnya tidak ada ego, ya, tidak ada kesombongan yang membesar, ya, yang merupakan hasil dari latihan meditasi. Harusnya semakin menunduk ya, semakin seperti padi atau seperti batang bambu ya. Kalau padi itu semakin berisi semakin menunduk, kalau batang bambu semakin tinggi dia semakin lentur, gitu. Kalau semakin tinggi semakin kaku, dia akan sulit beradaptasi dengan angin yang semakin besar di atas gitu. Makanya semakin tinggi dia semakin lentur. Oleh karenanya ketika bermeditasi, salah satu indikator bahwa kita mendapatkan progres yang baik ya, bukan cuma konsentrasinya semakin bagus, kesadarannya semakin bagus, kemudian misalnya salah satu efeknya yang sekarang kita latih dalam meditasi elemen api adalah panasnya menyala, ya. Itu bukan cuma itu saja, tetapi juga pertumbuhan spiritual kita harus perhatikan. Ketika ego kita semakin besar, kita selalu membandingkan diri dengan orang, ya, dengan orang yang lebih baik kita merasa rendah diri, dengan orang yang lebih kurang baik dari kita menjadi tinggi diri. Ini menjadi satu indikator bahwa progres latihan kita juga salah progresnya gitu. Nah, baik Bapak Ibu, kembali lagi bahwa metode itu bagaimanapun juga membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih detail ya, karena memang beberapa orang itu membutuhkan penjelasan yang logik ya, kemudian penjelasan yang terperinci ya,
untuk memahami metode ini dengan lebih baik. Nah, tetapi memang semakin banyak metode dibahas, ya, semakin detail, semakin mendalam, akhirnya akan banjir pengetahuan. Akhirnya ketika bermeditasi, kita tidak lepas. Kita selalu menganalisa, oh ini tidak panas, muncul ada gangguan apa, ini tidak seperti ini, hasilnya kemudian ada masalah apa. Kita selalu menganalisa demikian. Gitu. Sebaiknya tidak usah terlalu dianalisa. Langsung kembali kepada metode. Jangan berikan ruang bagi pikiran untuk berpikir. Ya, jangan kasih jeda untuk berpikir, untuk menganalisa. Langsung saja kembali kepada metode. Jika tidak panas, ya sudah. Hanya ketahui, hanya sadari saja tidak panas, ya. Kemudian kembali ke metode langsung. Nah, dengan cara demikian, ya, kalau kesadaran kita tidak terputus ke dalam objek, ke dalam metode, itu otomatis apinya akan menyala, kompornya akan menyala, badan kita akan menjadi panas. Tetapi kalau kita senantiasa menganalisa, itu apinya tidak menyala-menyala. Kenapa? Karena kesadarannya terjeda, terputus. Begitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang selama beberapa hari kemarin berdiskusi dengan saya, kenapa kok apinya tidak menyala? Karena setelah mempelajari berbagai macam teori, saran saya sekarang adalah ketika bermeditasi, jangan terlalu banyak menganalisa. Gitu. Analisa dilakukan setelah selesai bermeditasi. Jangan pada saat sedang bermeditasi. Sebab kalau dilakukan pada saat sedang bermeditasi, nanti analisa itu akan menghalangi progres. Gitu. Nah, ini saya sudah panas, sudah berkeringat ya, padahal belum latihan. Suasana dingin padahal. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah jam 9.17, oke, sudah waktunya. Saran saya sekarang, walaupun misalnya kompornya tidak menyala, jangan berikan ruang untuk menganalisa. Ya. Hentikan analisa, hentikan berpikir, langsung kembali kepada metode. Putar terus, sadari terus. Ya. Sudah pasti, kalau menganalisa, apinya tidak akan menyala. Begitu. Baik, kita mulai. Duduk yang tegak. Tangan diletakkan di depan lutut, seperti ini. Arahkan pandangan ke depan, sejauh kurang lebih sekitar setengah meter. Kita tenangkan pikiran, kita tenangkan tubuh, tidak tegang. Kemudian kita selaraskan pikiran dengan lingkungan di sekitar. Dengan suara-suara, dengan berbagai macam objek, dengan temperatur ruangan dan sebagainya. Kita selaraskan pikiran. Di saat yang bersamaan, kita juga menyadari tubuh sedang duduk. Seluruh tubuh disadari bersamaan. Baik, dengan mata masih tetap terbuka, menghadap bawah. Sekarang kita rasakan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala.
kendorkan kulit kepala, kemudian kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kemudian kendorkan telinga, kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan kepala bagian belakang. Kemudian kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Kemudian tegakkan badan, tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Kendorkan otot perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang sadari kembali seluruh tubuh. Sadari seluruh tubuh. Kemudian rasakan kulit kepala lagi. Kendorkan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala.
Kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kemudian pejamkan matanya perlahan, rasakan sentuhan pada kelopak mata. Sekarang, kendorkan bola mata. Kendorkan bola mata. Kemudian, kendorkan telinga, kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Kemudian, kendorkan seluruh bagian kepala. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kemudian, kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, pastikan jari-jari tetap rapat. Tegakkan badan, tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam rongga dada. Kemudian kendorkan otot perut jauh sampai ke dalam rongga perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki.
Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan dengan seluruh titik sentuhnya. Rasakan seluruh bagian tubuh bersamaan. Jika ada bagian yang belum kendur, kendorkan. Kesadaran hadir bersama dengan tubuh bersamaan. Sekarang, mari kita membuka ruang dialog dengan diri sendiri. Kita ucapkan terima kasih kepada tubuh ini dan berikan harapan baik untuknya. Sambil merasakan tubuh keseluruhan bersamaan. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Tersenyumlah. Kemudian catat postur tubuh sebagai duduk, 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 duduk. Rasakan keseluruhan tubuh dan di level duduk terus-menerus. Sekarang rasakan sentuhan pada tangan kiri
Kemudian rasakan sentuhan pada tangan kanan, rasakan tubuh keseluruhan. Kita akan putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Tersenyumlah, rasakan sentuhan kiri, di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan sentuhan kanan di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduk, label, duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Terus begitu dari kiri ke kanan. Baik, sekarang rasakan duduk kembali. Rasakan seluruh tubuh bersamaan di label duduk, 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 duduk. Kemudian berikan grounding, sentuh, 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 sentuh,
Rasakan duduk kembali. Duduk. 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 Berikan grounding. Sentuh. 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 Rasakan duduk lebih. Duduk. 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 Kemudian berikan grounding. Sentuh. 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 Nah, sekarang rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Kita akan putar konsentrasinya dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Terus demikian dari kanan ke kiri. Rasakan denyutan pada setiap titik objek. Dan tersenyumlah.
Baik, sekarang rasakan postur duduknya kembali secara keseluruhan. Rasakan duduknya bersamaan, di level duduk, 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 duduk. Kemudian berikan grounding antara kaki dengan lantai. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduknya kembali. Duduk, 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 duduk. Kemudian beri grounding kembali. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduknya lagi. Duduk, 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 duduk. Kemudian beri grounding. Sentuh, 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 sentuh. Baik, sekarang rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Tersenyumlah, kita akan putar konsentrasi dari kiri ke kanan. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Terus putar dari kiri ke kanan dengan cara demikian.
Baik, rasakan kembali tubuhnya secara keseluruhan. Kendorkan ketegangan. Kemudian di label duduk, 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 berikan grounding, sentuh, 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 rasakan kembali duduknya, duduk, 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 berikan grounding, sentuh, 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 rasakan duduk, 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 berikan grounding, sentuh, 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 sentuh. Baik, sekarang rasakan sentuhan pada tangan kanan, rasakan sentuhan pada tangan kiri, rasakan seluruh tubuh. Kita akan putar konsentrasinya dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduk, 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 duduk. Terus demikian berputar dari kanan ke kiri. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh kembali. Rasakan saja, tidak usah dilabel. Kendorkan semua ketegangan. Dengarkan kembali suara yang ada di luar. Buka mata perlahan. Meditasi selesai. Hari ini kurang lebih sekitar 40 menit kita bermeditasi. Lebih lama dari biasanya. Baik Bapak Ibu. Meditasi elemen api, apakah bisa digunakan pada saat kita berbaring? Meditasi elemen api tidak bisa digunakan pada saat kita dalam posisi tertidur.
Tetapi kesadarannya bisa dilatih pada saat kita posisi berbaring. Misalnya ketika kita mau berangkat tidur, ya kita berbaring di ranjang, kemudian kita rasakan seluruh tubuh ya berbaring di ranjang, disadari, kemudian kita kendorkan ketegangan. Tentu saja pada saat mau tidur, kita jangan langsung memejamkan mata. Ya, ini sangat penting sekali. Jangan langsung memejamkan mata, tapi berikan waktu beberapa saat ya, mungkin 1 atau 2 menit bagi mata untuk terbuka, mengamati sekeliling ya, sehingga pikiran memiliki kesadaran terhadap tubuh dan memiliki kesadaran terhadap ruang di sekitar tubuh. Kemudian setelah itu pejamkan mata, kendorkan tubuh, ya rasakan postur berbaringnya dan kita bisa tertidur. Ya. Ini artinya kita tertidur dalam kondisi kesadaran turun perlahan. Jika misalnya terjadi suatu peristiwa, misalnya terjadi gempa bumi, ya, walaupun gempa bumi itu mungkin tidak terlalu besar, karena kesadaran kita turun perlahan, ya, tertata, itu kita akan segera tahu, segera sadar jika terjadi gempa bumi. Apalagi jika guncangannya kuat, ya. Atau jika terjadi kondisi bahaya misalnya kebakaran atau mungkin hal-hal yang lain ya yang mungkin bisa membahayakan jiwa, maka pikiran akan segera membangunkan kesadaran. Tujuannya demikian. Atau misalnya terjadi hal di dalam tubuh ya yang cukup membahayakan, misalnya adalah jantung ya. Umumnya orang sakit jantung dalam posisi tertidur itu tidak sadar, langsung pingsan. Dan ini juga membuat kondisi bahaya ya langsung mengantar pada kematian, umumnya terjadi demikian. Jika terjadi kondisi yang tidak wajar di tubuh, maka pikiran juga langsung membangunkan kesadaran ya. Dan ini juga akan memberikan ruang bagi kita untuk bisa melakukan antisipasi segera terhadap apa yang terjadi pada tubuh. Oleh karenanya, ini bisa menjadi cukup penting ya ketika Anda tertidur, Anda mencoba mulai dari sekarang, ya rasakan tubuhnya berbaring, ya bersentuhan dengan ranjang, kemudian jangan langsung pejamkan mata, tapi berikan waktu antara 1 atau 2 menit bagi mata untuk calm down perlahan, kemudian pikiran punya kesempatan untuk melakukan pengukuran dimensi ruang di sekitar tubuh. Ini mungkin akan membantu menyelamatkan nyawa kita pada saat-saat darurat ketika kita sedang tidur. Bahkan kalau misalnya kita lagi tidur, mungkin ada serangga ya, ada serangga terbang di posisi mana dari kepala kita sudah tahu gitu, karena pikiran sudah membuat ukuran di badan di mana kita sudah tahu. Atau misalnya ada binatang yang mungkin mendekati tubuh kita pada saat kita sedang tidur, pikiran juga tahu, menangkap gitu. Ini makanya penting untuk tidur bertahap ya, tidak Anda langsung lompat ke ranjang, kemudian Anda langsung guling, Anda langsung pejamin mata, peluk bantal guling dan sebagainya ya. Itu bukan cara tidur yang baik ya, bukan cara tidur dengan kesadaran. Nah, ini dipraktikkan ya. Kemudian kita sudah kurang lebih 2 bulan ya hari ini, 2 bulan berlatih meditasi elemen api. Jika Anda sudah berhasil untuk menyalakan api di badan, kemudian badan Anda panas ya. Jika Anda punya masalah pada darah tinggi karena penyumbatan pembuluh darah, seharusnya saat ini kondisi darah tinggi Anda semakin bagus ya. Seharusnya kondisi penyumbatan pembuluh darahnya juga sudah berkurang. Ya, kenapa? Karena
darah panas ya, tubuh panas membuat darah panas, pembuluh darah juga panas secara keseluruhan di seluruh tubuh, itu menghancurkan kristal-kristal atau lemak yang menempel di dinding pembuluh darah. Kemudian jika Anda punya problem kesehatan lain pada organ tubuh tertentu, semestinya juga sudah mulai ada perbaikan ya. Jika Anda masih belum bisa menyalakan kompor atau kompornya kadang nyala, kadang tidak, kadang besar, kadang kecil ya. Kembali lagi kepada yang tadi saya sampaikan, itu kemungkinan terjadi kondisi tidak stabil itu karena Anda kurang mawas dengan aktivitas pikiran. Ada ruang terlalu banyak untuk melakukan analisa atau berpikir atau melakukan sesuatu di pikiran selain mengamati pergerakan dari metode. Dan umumnya pergerakan ini sudah dianggap otomatis berjalan begitu saja. Jadi pikiran mencatat sendiri, tapi pikiran juga berpikir sendiri. Jadi seperti ada dua aktivitas sekaligus. Ini seharusnya kita turunkan kembali kepada metode. Tidak usah berpikir, tidak usah menganalisa, langsung kembali kepada metode. Otomatis badannya akan panas kembali. Baik, itu saja. Apa ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Tidak ada. Baik. Saya rasa sudah cukup. 40 menit sudah cukup lama. Mudah-mudahan latihan kita hari ini memberikan kesehatan yang baik ya untuk Bapak Ibu semua, dan mungkin akan berguna ya pada kondisi-kondisi darurat tertentu ketika kesadaran kita menurun. Terima kasih. Rahayu. Selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu. Iya.